Ekum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Nurmandasari selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement pada perdebatan kita kali ini dengan mosi penerapan e-voting dalam pemilu di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, adapun status komosi perdebatan kita kali ini yaitu urgensi penerapan e-voting dalam pemilu di Indonesia yang bertujuan untuk mengimplementasikan asas-asas pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum lebih jauh melangkah Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya untuk menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada metode pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik atau e-voting yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi undang-undang. Dalam pasal 85 ayat 1 dijelaskan bahwa ada dua metode pemungutan suara. Yang pertama, memberikan tanda satu kali pada surat suara, kemudian yang kedua, memberikan suara melalui perangkat pemilihan secara elektronik. Materi muatan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 140/PU/7 yang merupakan hasil Judicial Review nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan pemerintah daerah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa e-voting dapat dilaksanakan selama menjalankan asas luber jurdil. E-voting itu sendiri merupakan metode pemungutan suara dan perhitungan suara yang dilakukan secara elektronik. Dewan Juri yang terhormat, demi memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penerapan e-voting dalam pemilihan umum di Indonesia, berikut kami persembahkan perdebatan yang objektif dan komprehensif. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara kedua berada pada standing position pro yang akan menyampaikan konstruksi argumentasi mengenai perdebatan kita kali ini, yaitu penerapan sistem e-voting pada pemilu di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, menurut salah satu pengarang aliran utilitarianism yaitu Jeremy Bentham dalam bukunya Introduction to the Principles of Morals and Legislation telah mendudukan bahwa hukum bertujuan untuk the great happiness and the greatest number. Artinya bahwa hukum dapat diakui sebagai hukum ketika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Konsep tersebut juga berlaku pada penerapan sistem e-voting di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, aspek kemanfaatan tersebut sejalan dengan original intent sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD selaku Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketika membacakan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa atas dasar asas manfaat Mahkamah menilai pasal 88 Nomor 32 adalah konstitusional sepanjang penerapan sistem e-voting memenuhi syarat secara kumulatif. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, pihak pro dari tadi hanya berbicara dalam aspek kemanfaatan, namun tidak menjelaskan kemanfaatan seperti apa yang dihasilkan dari penerapan sistem e-voting pada pemilu. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa kemanfaatan yang akan didapatkan ketika menerapkan sistem e-voting dalam pemilu. Adapun yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, sistem e-voting mempercepat perhitungan suara. Secara teknis, sistem e-voting lebih cepat dan lebih akurat dalam menghitung suara dan membuat tabulasi data dibandingkan sistem perhitungan konvensional yang dengan cara membuka kertas satu persatu dan melakukan pencatatan yang membuang banyak waktu. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, sistem pemilihan konvensional banyak memakan waktu, biaya, dan rawan terjadi kesalahan, sehingga perlu digantikan dengan sistem e-voting yang lebih efektif dan efisien. Adapun yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, sistem e-voting mengurangi biaya. Menurut Farida Megawati dalam jurnalnya mengatakan bahwa sistem e-voting lebih murah jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Sebab mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Penanggung jawab pemilu dalam hal ini KPU harus menyediakan fasilitas pemilu seperti surat suara yang banyak, kotak suara, dan kartu tanda pemilu yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Hal tersebut juga diamini oleh Andriari Grafitan Daru selaku Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik yang menyatakan bahwa pilkades dengan e-voting lebih murah dibandingkan dengan pilkades konvensional. Sebagai contoh Dewan Juri yang terhormat, pemilihan pilkades di Boyolali yang dilaksanakan oleh 160 desa dengan biaya per desanya adalah 25 juta, sehingga total biaya keseluruhan adalah 4 miliar. Sedangkan melalui sistem e-voting Dewan Juri yang terhormat hanya menghabiskan biaya 2 miliar. Pertanyaannya kemudian adalah, untuk apa kemudian menggunakan sistem yang mahal jika sistem yang murah juga memenuhi asas-asas pemilu? Interupsi. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa Indonesia belum siap menerapkan sistem e-voting karena keterbatasan teknologi, tidak merata pembangunan, serta tingginya masyarakat yang tidak paham akan teknologi yang berdampak buruk apabila e-voting dipaksakan. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pihak kontra tidak mengikuti perkembangan penerapan e-voting di Indonesia. Berdasarkan data dari KPU, terdapat beberapa wilayah yang telah berhasil melaksanakan sistem e-voting pada pilkades, di antaranya yakni Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Semarang. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi oleh wilayah tersebut sebelum pemilihan, sama seperti yang dipaparkan oleh pihak kontra, namun KPU berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan pada beberapa daerah, tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, sehingga dapat menekan jumlah golput dengan sistem voting yang lebih efektif dan efisien. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah saya paparkan, maka perkenankanlah saya untuk memberikan solusi terkait emosi perdebatan kita kali ini sebagai bentuk lex semper delicti medium, bahwa hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi yang pertama yaitu melaksanakan sistem e-voting yang dapat memenuhi asas-asas pemilu. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana yang dapat membantu pelaksanaan sistem e-voting. Yang ketiga, memberikan audit transparan terkait dengan pelaksanaan e-voting. Sekian dan terima kasih. Domiun aliquanto leges dum quam moriuntur. Hukum terkadang tidur, tapi hukum tak pernah mati. Shalom, Om Swastiastu, Taci, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Saya selaku pembicara ketiga yang menduduki standing position kontra secara tegas, lugas, dan mantap menolak mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, Profesor Anwar Arifin dalam bukunya Perspektif Ilmu Politik menuliskan bahwa salah satu karakteristik dari negara yang menganut sistem politik demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum. Pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa mekanisme. Salah satu di antaranya ialah dengan menggunakan sistem e-voting. Namun di balik kelebihan yang ditawarkan oleh sistem e-voting, terdapat banyak kekurangan di dalamnya yang akan saya jelaskan dalam konstruksi argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, salah satu asas pelaksanaan pemilihan umum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pihak kontra tidak memahami bahwa sistem e-voting bertujuan untuk melaksanakan asas-asas pemilu, yakni pasal 22 ayat 1. Jadi, selama asas-asas dapat dilaksanakan, maka tidak masalah untuk menjalankan e-voting. Dewan Juri yang terhormat, dengan diterapkan e-voting, terdapat salah satu asas yang secara eksplisit dapat dicederai. Dalam hal ini adalah asas rahasia. Penyebabnya tak lain adalah karena adanya proses verifikasi. Proses verifikasi identitas pemilih dengan menggunakan e-KTP ataupun chip yang diberikan kepada pemilih dimaksudkan untuk menggantikan form C6 dan dilanjutkan ke dalam bilik suara untuk menentukan pilihannya. Hal ini secara langsung dapat mengidentifikasi identitas pemilih dan beserta pilihannya. Dewan Juri yang terhormat, proses verifikasi ini secara langsung dapat melanggar hak konstitusional pemilih dalam hal kerahasiaan pilihannya. Dewan Juri yang terhormat, pemilihan umum secara konvensional memang tidaklah sempurna. Namun Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum semenjak tahun 1955. Seiring dengan sejarah panjang tersebut, telah tercipta sebuah sistem defensif untuk mencegah adanya kecurangan dan manipulasi suara dalam pemilihan. Namun tidak demikian dengan sistem e-voting yang dikategorikan sebagai hal yang baru. Meskipun dasar tentang efektivitas e-voting telah diketahui oleh mayoritas masyarakat, namun berkaca pada dasarnya, e-voting masih memiliki banyak celah. Salah satu di antaranya ialah masalah kredibilitas. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Jan Gerlach dan Urs Gasser yang berjudul Three Case Studies from Switzerland, e-voting menuliskan bahwa salah satu pertimbangan dalam penggunaan teknologi informasi dalam e-voting ialah kurangnya transparansi dalam hal data generation, transformasi, dan penyimpanan bahkan bagi staf ahli.
Hal ini berpotensi secara nyata menjadi ancaman terhadap legitimasi surat suara e-voting karena kurangnya transparansi ini sangatlah bertolak belakang dengan budaya politik Indonesia di mana masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses perhitungan suara. Silahkan saudara Bung. Dewan Juri yang terhormat, bukankah sistem e-voting telah dipraktekkan pada beberapa pilkada di Indonesia? Sementara hal-hal yang dikhawatirkan oleh pihak kontra tidak terjadi. Olehnya itu Dewan Juri yang terhormat, argumentasi pihak kontra hanyalah asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan. Dewan Juri yang terhormat, menurut jurnal yang ditulis oleh Thomas Willour yang berjudul The Risk of E-Voting, menyebutkan setidaknya ada 6 jenis ancaman terhadap sistem direct recording elektronik atau sistem e-voting yang dapat membahayakan keabsahan dan originalitas surat suara. Tak jauh dari pendapat tersebut, CNN Amerika telah mempublish sebuah video tentang mesin Diebold yang digunakan sebagai alat perhitungan suara di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Dibobol oleh para peretas dalam hitungan menit tanpa alat khusus untuk mendapatkan aksesibilitas layaknya seorang admin. Peretasan ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan terhadap calon yang dipilih. Meskipun pemilihan via e-voting telah dilaksanakan dalam skala kecil di beberapa daerah di Indonesia, namun Dewan Juri yang terhormat, apakah KPU dan Bawaslu dapat menjaminkan tidak akan ada bentuk manipulasi dalam pemilu skala besar yang akan dilaksanakan di Indonesia? Dewan Juri yang terhormat, meskipun e-voting telah dinarasikan oleh banyak pihak, namun apakah Indonesia siap dan mampu untuk menjawab tantangan dan kebutuhan untuk mengadakan pemilihan yang menggunakan sistem e-voting? Ketimbang mengadopsi sistem pemilihan yang baru, alangkah baiknya apabila kita lebih mengedepankan pengembangan sistem pemilihan konvensional dan memangkas hal-hal yang dianggap tidak diperlukan. Sebab ada satu hal yang pasti Dewan Juri yang terhormat, demokrasi Indonesia bukanlah aset eksperimental. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya ada 2 argumentasi utama yang mendukung standing position pihak pro dalam menyetujui penerapan e-voting dalam pemilu di Indonesia. Yang pertama, sistem e-voting memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaan pemilu seperti mempermudah perhitungan suara dan mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang kedua, sistem e-voting telah berhasil dilaksanakan di beberapa pilkades di Indonesia sehingga perlu diperluas pelaksanaannya. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak pro yakni dengan menerapkan sistem e-voting yang berdasar pada asas-asas pemilihan umum, menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan e-voting dan memberikan audit yang transparan serta sertifikasi dalam pelaksanaan pemilu. Di sisi lain, pihak kontra menentang adanya pelaksanaan e-voting dalam pemilu di Indonesia dengan 2 argumentasi utama, yakni yang pertama, e-voting memiliki banyak celah, salah satunya adalah masalah kredibilitas, di mana terjadi kurangnya transparansi dalam data generation, transformasi, dan penyimpanan. Yang kedua, keamanan dalam pelaksanaan e-voting masih diragukan sebab berpotensi untuk dimanipulasi oleh hacker dan pihak ketiga. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak kontra yaitu menyelaraskan perpaduan antara teknologi dan pemilihan konvensional agar tetap menjaga budaya politik bangsa. Dewan Juri yang terhormat, secara prinsipil, sistem pemilihan e-voting dan sistem pemilihan konvensional sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan karena di dalam politik tidak ada lawan yang sejati dan tidak ada kawan yang abadi. Semua hanya persepsi politisi yang masih bisa kita negosiasi demi terpilihnya satu yang paling bijak di antara semua kebijakan untuk direalisasikan. Sekian dan terima kasih.